Boleh, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sugeng Rianto dari SMA Harapan Bangsa. Oke, silakan Mbak Diki perkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Deki Suprianto. Saat ini sedang mengikuti pendidikan profesi guru, berasal dari SMA Harapan Bangsa. Saat ini kami kedatangan pakar. Beliau adalah kandidat doktor dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian nanti mungkin beliau lebih bisa memperkenalkan diri lagi. Beliau juga mendirikan lembaga pendidikan yang berkembang pesat gitu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Sugeng. Oke, baik, terima kasih. Nah, beliau adalah Bapak Edi Saputro, MPD ya Pak? Atau nanti Bapak bisa melengkapi untuk profil lengkapnya. Oke, Pak Edi, silakan Pak Edi untuk perkenalkan diri dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Saputro. Saya biasa dipanggil Pak Edi. Pada kesempatan ini saya sangat bergembira dan berbahagia karena secara tidak langsung ini bertemu dengan teman lama meskipun dalam kondisi yang tidak langsung melalui moda Zoom. Pada kesempatan ini juga saya sangat mengapresiasi dan sesuatu yang berharga bagi saya karena secara dadakan hari ini pula sudah info ke saya, kawan-kawan ternyata mempercayai saya gitu. Saya akan coba untuk memberikan pengalaman berbagi, barangkali nanti ada sesuatu yang berbeda atau bisa dimanfaatkan di lain tempat. Kemudian ada banyak hal nanti mungkin yang bisa kita bincangkan, terutama tadi sudah disampaikan sedikit prolog mengenai beberapa hal yang akan dibincangkan. Saat ini saya masih menyelesaikan tugas akhir di sela-sela aktivitas untuk mengurusi yayasan, khususnya yayasan pendidikan. Insya Allah tahun depan sudah harus kelar. Kalau tidak, masa expirednya sudah menunggu. Gitu. Oke, baik. Saya kira itu. Oke. Pak Oke, jadi Pak Edi Saputro ini mendirikan yayasan, kalau nggak salah namanya Baitul Ihsan ya Pak ya, di Bandar Lampung ya Pak ya, betul ya? Benar. Oke. Nah, ini sudah berdiri sejak kapan Pak Edi, secara ofisial maupun jumlah murid atau profil sekolahnya Bapak? Baik. Berdirinya Yayasan Pendidikan Baitul Ihsan ini kami gagas mulai tanggal 26 Januari 2018. Itu akte notaris dan SK Kemenkumham beda 2 hari. 25 SK notaris, 26-nya SK Kemenkumham turun. Nah, dari 2018 kami awalnya mendirikan TK dulu, membuka jenjang TK yang bernama TKIT Baitul Ihsan tahun angkatan 2018-2019. Lalu seiring berjalannya waktu, 1 tahun kemudian SDIT Baitul Ihsan terbangun, dan itu pun dari sedikit dorongan dari orang tua yang dari TK, sehingga agak memaksa. Akhirnya kami buka juga di tahun 2019-2020 dengan siswa saat itu
11 siswa SD-nya. Tapi seiring berjalannya waktu karena ada pindahan kelas 2, kelas 3, sekarang jumlahnya 16 yang kelas 4. Yang kelas 1 dulu sekarang sudah kelas 4. Jumlahnya kelas 4 saja 16. Lalu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang saat ini plus kelas 4 sejumlah 194 siswa. Oke, Begitu. oke, baik Pak Edi. Tanya, kurang lebih tanya 51. Oke. Jadi 200. Ya. Jadi kurang lebih sudah berjalan 4 tahun ya Pak Edi untuk yayasan dan sekolahnya. Kemudian tentu ada dinamika ya Pak ya dalam pengelolaan yang lembaga yang sebesar itu. Nah, ini saya dan Pak Deki itu akan memfokuskan bagaimana motivasi belajar siswa dan proses agar outcome pembelajaran itu efektif. Nah, nanti mungkin saya dulu mengasih permasalahan karena nanti Pak Deki ya nanti. Nah, saya itu menyoroti mengenai ini Pak Edi selaku praktisi ya di bidang pengelolaan yayasan maupun penerimaan siswa. Nah, motivasi itu kan menjadi agak problem ya di kami karena setiap anak yang masuk itu motivasinya itu tidak seragam ya, tentu karena intrinsik dan ekstrinsik ya. Nah, mungkin nanti yang kedua adalah mengenai proses pembelajaran. Nah, untuk saat ini seperti apa di lembaga Bapak itu yang paling optimal ya yang sudah diterapkan seperti itu. Mungkin boleh ditampung dulu ya pertanyaan saya. Mungkin Pak Deki sekalian siapa tahu sama. Terima kasih. Oke. Mungkin pertanyaan saya lebih umum secara general untuk Pak Edi terkait permasalahan pendidikan secara general yang terjadi di ruang kelas ya. Karena itu kan yang bisa kita pecahkan selaku pendidik. Karena pada akhirnya dari program PBG ini kan kita bisa menjadi guru yang profesional. Jadi saya ingin mendengar, kami ingin mendengar dari Pak Edi selaku akademisi sekaligus praktisi dalam dunia pendidikan. Itu apa sih sebenarnya permasalahan-permasalahan kita sebagai guru yang kita hadapi ya. Gitu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Mungkin Pak Edi bisa langsung menjawab. Terima kasih. Oh, langsung. Pak Deki dulu ini. Baik. Ini hampir sama dengan ujian tesis yang lalu. Jadi diuji oleh kawan-kawan. Permasalahan guru yang ditanyakan oleh Pak Deki, baik dalam kelas maupun dari sisi penetapan metode dan seterusnya begitu ya dalam konteks pembelajaran. Ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi kalau untuk permasalahan guru. Yang pertama mengenai kreativitas. Jadi guru dalam hal ini ketika di kelas itu problemnya kreatif atau tidak, gitu. Kalau guru-guru yang kreatif itu lebih cenderung tidak memiliki problem, tidak memiliki kendala dalam hal penyampaian materi maupun penentuan metode pembelajaran. Karena di sekolah kami berikan keleluasaan kepada kawan-kawan guru untuk menentukan dan memilih metode baik dari sisi baik dari perspektif siswa, preferensi siswa maupun dari pengalaman guru itu sendiri. Sehingga mereka karena diberi kebebasan sehingga mereka lebih cenderung menemukan berbagai varian-varian model ataupun metode pembelajaran yang digunakan. Begitu. Tapi karena kami memang masih pada jenjang SD atau kelas kecil, sehingga
ada spesifikasi atau fokus yang harus fokus target yang harus dicapai, khususnya pada konteks bagaimana pencapaian membacanya, membaca lancar, pemahaman membaca, maupun dari sisi menulis, sehingga ada hal yang lebih spesifik karena bukan mata pelajaran misalnya IPA, bahasa Indonesia dan seterusnya itu, karena kelasnya masih kelas rata-rata masih kelas rendah 1, 2, dan 3. Kelas 1 baru coba untuk bagaimana mereka terlayani dalam hal menulis, membaca, dan membaca pemahaman. Begitu kalau untuk di tempat kami ya. Tapi secara umum memang kalau kita menemukan banyak kawan-kawan guru yang memang banyak kendala, terutama dalam penentuan metode maupun model pembelajaran, teridentifikasi lebih kurang begini. Semakin banyak literasi untuk model pembelajaran maupun metode, maka semakin gampang guru tersebut untuk menentukan metode maupun model pembelajaran di kelas. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika literasinya memang rendah atau kurang atau minim, maka banyak kendala yang dihadapi ketika dia harus menentukan metode pembelajaran maupun model pembelajaran. Demikian. Kalau berdasarkan amatan kami ya, pengamatan kami secara langsung, karena kita melihat kalau banyak guru, ada guru yang literasinya bagus, biasanya tidak ada kendala dalam menentukan maupun melaksanakan metode pembelajaran di kelas. Begitu. Nah, intinya kuncinya ada di literasi. Oke, baik. Nah, kalau di Yayasan Pak Edi ini ada sesi khusus atau semacam personal development gitu nggak Pak untuk mendevelop guru-gurunya atau di pengajaran Pak? Khususnya untuk selalu memastikan mereka literasinya selalu update. Baik Pak, kalau untuk professional development sendiri, kami memang ada setiap bulan sekali, itu sudah dirancang 1 tahun ke depan. Jadi program yang ada di sekolah kami, baik untuk guru maupun untuk sekolah dan orang tua termasuk, itu sudah kami rancang di awal tahun ajaran baru. Juli sudah kita bagikan, semua orang tua sudah tahu, siswa tahu, termasuk gurunya. Nah, mengarah ke program professional development, kami adakan setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali, tapi yang sifatnya internal. Internal itu yang dimaksud internal, guru mendapatkan 1 kali untuk memberikan materi, menjadi narasumber. Dan itu belum. Oke, mungkin Pak Diki ada tanggapan? Oke, tadi Pak Edi menyinggung adanya professional development ya yang dilakukan untuk para pendidik atau guru tiap bulan sekali. Menyambung dengan model pembelajaran inovatif, sekarang kan kita menyiapkan generasi Z ya, generasi Alpha, yang notabene mereka adalah digital native, alias mereka sangat tergantung, sangat paham mengenai dunia digital. Nah, itu apakah ada sesi khusus untuk para gurunya untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang berbau IT gitu ya, agar antara siswa dengan gurunya itu sama-sama bisa menggunakan IT Pak Diki atau mohon diulang. information technology. Seperti itu Pak Edi. Apakah sudah bisa ditangkap? Jadi maksudnya Pak Diki itu apakah selama
selama sesi PD itu apa ada semacam literasi teknologi yang apa untuk menjembatani gap generasi Z dan guru seperti itu. Baik, terkait dengan literasi teknologi untuk guru sendiri, untuk membantu tentunya, membantu tugas mereka dan supaya banyak siswa kan gini-gini kurang lebihnya. Ketika kita bicara pada literasi teknologi, maka mereka memang dilahirkan pada generasi Z karena memang guru-guru kami kan muda, guru-guru muda dan memang dilahirkan pada zaman teknologi yang serba bagus gitu. Nah, oleh sebab itu mengenai literasi teknologinya, kita tidak banyak menggunakan aplikasi yang ada sehingga yang produktif digunakan, misalnya kita menggunakan yang pertama ketika tugas-tugas kita menggunakan Google Classroom, kemudian yang selanjutnya menggunakan Zoom seperti ini, kemudian kita juga menggunakan ketika kita dalam konteks tertentu kita menggunakan Google Form. Gitu. Oke, jadi memang apa ya, literasi gurunya memang dikuatkan dulu ya Pak ya. Nah, jadi untuk teknologi itu tetap menggunakan yang ada, cuman memang kekuatannya pada literasi gurunya ya Pak ya. Betul demikian Pak. Kreativitas tadi ya Pak ya. Kreativitas itu menjadi kunci apa jalannya berbagai model pembelajaran ya Pak ya. Iya Pak. Jadi kalau kita bicara pada kreativitas, maka banyak hal yang kita harus pelajari toh. Ya, di samping itu juga ketika seseorang itu kreatif tetapi dalam hatinya itu tidak tulus, ya akan percuma juga gitu. Susah juga gitu. Karena tidak diiringi dengan ketulusan. Tapi kalau diiringi dengan ketulusan, insya Allah hasilnya juga lebih bagus. Begitu. Nah, ada hal yang memang sangat sedikit sekolah-sekolah yang memang melakukan menyadari bahwa kuncinya bukan di guru, bukan di siswa, semua kan menjadi kunci. Tapi ada satu hal yang jarang dilakukan, yaitu pelayanan. Jadi kalau berbasis pelayanan, maka siswa akan terlayani dengan maksimal, dengan baik, orang tua juga demikian, guru, siapa yang melayani guru? Ya tentunya yayasan, sekolah gitu, lembaga yang melayani guru. Jadi sekolah kami memang sudah mengarah kepada sekolah yang berbasis pelayanan. Jadi melayani bukan hanya melayani siswa, tetapi melayani guru juga. Jadi guru yang butuh kreatif ini kayak siklus ya Pak ya. Siklus yang dependensi seperti itu, sehingga masing-masing pihak itu tetap menyesuaikan tanggung jawab masing-masing tanpa perlu khawatir akan terjadi hal yang lain, karena sifatnya pelayanan, jadi semua convert ya di part masing-masing. Benar. Gitu ya. Yes. Oke. Iya. Mungkin Pak Diki ada yang lain mau ditanyakan? Oke. Tadi kan guru mendapatkan pelatihan secara reguler tiap bulan sekali untuk menciptakan buat guru itu semakin kreatif, sehingga nanti proses pembelajaran dalam kelas berjalan secara efektif. Yang kami tahu sekolahnya Pak Edi ini kan mementingkan juga ya, tidak hanya nilai akademik atau kognitif, tapi sepertinya juga sangat menekankan untuk afektif psikomotoriknya ya. Jadi tidak hanya siswa itu sepertinya pintar secara akademik, tapi akhlaknya itu kurang. Bagaimana
Pak Edi selaku praktisi gitu ya, akademisi juga, itu untuk membuat balance ya antara nilai-nilai tadi, pencapaian atau hasil belajar, prestasi belajar yang terkait dengan kognitif, afektif, psikomotorik gitu ya. Kiat-kiatnya seperti apa ya agar prestasi belajar siswa itu ketiganya tercapai? Mungkin seperti itu, Pak. Baik, ini pertanyaan berat yang seharusnya memang dilakukan oleh semua sekolah di Indonesia, semua lembaga pendidikan di Indonesia. Karena orang tua menginginkan 3 hal itu toh. Keseimbangan. Nah, kami melihat itu, ini menjadi peluang kami untuk mengimplementasikan bagaimana ketiga hal tersebut menjadi berimbang. Nah, yang pertama yang kita lakukan, mohon maaf karena sekolah kami sekolah berbasis Islam, jadi kami lihat dari perspektif Islam dulu. Islami artinya karakter-karakter Islam dulu. Yang pertama kita bagi dulu, Pak. Kita bagi dulu secara proporsional antara muatan kurikulum nasional dengan muatan kurikulum yang Islam itu sendiri. Itu. Nah, untuk kami memuat kurikulum nasional, kami rangkum jadi 40%, untuk 60%-nya kurikulum berbasis Islami. Nah, oleh sebab itu, terkait dengan afektif, dengan sikap, kami menerapkan sistem kebiasaan. Artinya program pembiasaan. Yang pertama, apa itu program pembiasaan? Apa saja? Yang pertama adalah murojaah. Itu setiap pagi kami berbaris dengan pembimbingan guru. Jadi setiap pagi murojaah dengan beberapa surat, kemudian doa harian, lalu ada hadis pilihan. Nah, itu setiap pagi. Tentunya berbeda hadis dan berbeda doa dan surat. Lalu setelah itu kami sholat duha. Berdoa. Jadi berdoa secara Islami. Jadi kami sholat duha dan berdoa, setelah itu sholawatah. Nah, setelah proses itu dilalui, maka kami baru masuk kelas. Jadi di kelas itu ada 2 guru permanen dalam kelas, satu kelasnya 25 siswa, sehingga kami dalam mengawal pencapaian afektif, nilai-nilai afektif atau perilaku sangat mudah. Gitu. Nah, di samping itu kita juga menerapkan program bimbingan konseling. Jadi setiap ada percikan atau ada sikap yang kurang baik, misalnya karena anak kami kecil-kecil pipis tidak disiram misalnya. Nah, itu kami bimbing. Dan setiap bulan kami adakan program namanya General Assembly. Nah, itu setiap bulan sekali mengenai adab. Adab ke toilet, adab bergaul dengan teman, adab dengan orang tua. Nah, itu kami setiap bulan selalu kumpul anak-anak maupun guru, kita kasih materi dan diskusikan mengenai adab dan contoh-contoh adab. Nah, makanya sekarang sudah mulai kami rasakan hasilnya, dan itu sangat baik. Nah, itu pun berdampak pada kompetensi atau kemampuan akademiknya. Karena di rumah pun ketika belajar harus didampingi orang tua, dan kecenderungan anak-anak yang belajar di rumah itu mereka menyampaikan bahwa lebih percaya atau lebih nyaman dengan guru-gurunya.
Sehingga guru di sini menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan baik kompetensi akademik, spiritualnya atau adabnya, perilakunya, dan keterampilannya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi bisa kita simpulkan kalau untuk karakter itu sudah terbentuk, maka nilai kognitif itu dengan sendirinya akan mengikuti ya. Jadi ketika mereka sudah benar-benar punya akhlak, adab yang bagus, maka mereka dalam motivasi belajar, kemudian semangat belajar itu dengan sendirinya akan meningkat ya. Ketika karakter, adab atau akhlak mereka itu sudah benar-benar bagus. Berarti Sebenarnya memang bukan sendirinya, kuncinya Pak. itu Perlu ya, pengkondisian di awal ya. Ya, pengkondisian di awal. Jadi sebenarnya kalau akhlaknya bagus, bukan berarti kognitifnya akan mengikuti dengan sendirinya, enggak. Tetapi itu ada korelasi. Karena anak-anak yang karakteristiknya bagus, biasanya akademisnya itu bagus juga. Karena dia tahu bahwa kalau tidak belajar, kalau tidak serius, kalau tidak menghargai guru ketika memberikan pembelajaran, maka mereka tertinggal gitu. Jadi tidak dengan sendirinya tapi ya Pak ya, itu berkorelasi. Ya, berarti harus holistik ya Pak ya, kontribusi orang tua, kontribusi di rumah maksudnya ya, sama komitmen yang dibuat di sekolah itu semuanya saling mendukung ya Pak ya. Berarti komunikasi ya. Benar. Oke, baik Pak. Segitiga itu kami segitiga emas. Apa saja Jadi Pak Edi? Siswa dan orang tua. Itu segitiga emas, tidak bisa lepas. Jadi kuncinya di sana juga. Oke, ya saya kira sudah dijawab semua ya, dan terima kasih banyak Pak Edi untuk Mungkin sharingnya satu lagi ya. Pak Sugeng. Oke, boleh. Pertanyaan terakhir terkait segitiga emas ya. Mungkin kiat-kiat ya. Ini kan kami lihat itu ini ya seni yang berkembangnya sangat cepat gitu ya. Pastikan apalagi dengan guru-guru yang kebanyakan generasi Z, itu kan pasti dinamikanya sangat tinggi ya. Bagaimana untuk membuat hubungan yang harmonis antara guru, orang tua, kemudian siswa ya, termasuk yayasan agar mereka punya kondisi belajar yang ideal ya. Itu kiat-kiat yang sering dilakukan Pak Edi beserta tim itu bagaimana? Ya, waktunya tinggal 5 menit ya. Ini free akun. Pak, saya jawab. Itu lagi-lagi pada pelayanan, Pak. Kalau kita melayani siswa itu dengan total dan maksimal, insya Allah guru itu juga akan, orang tua juga akan merasakan hasilnya dan akhirnya mereka merasakan dilibatkan. Satu itu. Yang kedua, ikhlas ya, kita semua juga pihak ikhlas ya. Yes. Kemudian yang kedua, kita adakan program parenting. Jadi setiap semester kita mengadakan program parenting. Kemudian ketika pengambilan rapot pun ada komunikasi kurang lebih 15 menit per guru, satu guru dengan walinya. Kemudian ada lagi yang namanya konsultasi. Itu pun per semester. Setiap semester kita adakan konsultasi resmi, kita buatkan jadwal karena itu bersifat private, jadi hanya ada guru dengan orang tua siswa, dan di sanalah mereka akan saling berkomunikasi, tujuannya apa, harapannya apa, ekspektasinya bagaimana. Itu. Oke. Intinya di pelayanan. Ya, di pelayanan. Jadi kunci-kuncinya memang pada pelayanan tadi, kemudian kreativitas guru ya Pak ya, dan juga komunikasinya ya. Selain dari perencanaan yang matang ya, untuk satu tahun depan bagaimana, seperti itu. Mungkin Pak Deki bisa menambahkan sebelum kita tutup. Sepertinya sudah terangkum secara holistik dari apa yang kita diskusikan. Mungkin ada closing statement dari Pak Edi ya untuk kita semua. Baik, tidak banyak closingnya.
Jadi ketika kita bicara pendidikan, maka kita bicara pelayanan. Itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau siswa tidak terlayani dengan baik, sebenarnya kita tidak bicara pada konteks pendidikan. Kita tidak mengedukasi. Gitu kan. Nah, oleh sebab itu, mari kita sebagai guru, sebagai lembaga yang memang dipercaya dan ekspektasi orang tua sangat tinggi kepada kita untuk masa depan anandanya, dan terutama yang paling umum adalah untuk saudara-saudara kita, maka mari kita melayani secara maksimal. Kalau sudah kita layani secara maksimal, insya Allah lah semua akan berjalan dengan baik dan maksimal pula. Gitu. Baik. Melayani dan melayani. Terima kasih Pak Edi atas waktunya ya, Pak Edi Saputro, untuk kami semua. Ini informasi yang sangat bermanfaat untuk ke depan ya, terutama kami para guru yang harus terus melayani dan juga ikhlas tadi ya. Oke, Ya, demikian. terima kasih Pak Edi sudah mengalokasikan waktu ya untuk kami. Semoga semakin berkembang yayasannya, kemudian segera menyandang juga ya gelar doktornya. Amin. Dari UNJ, sehingga nanti bisa memotivasi kami untuk mengikuti jejak Pak Edi gitu ya. Oke, baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.